seorang yang menjadi sepertinya buron atau mungkin yang sedang dicari ya oleh pihak petugas kepolisian. Dan sekarang saya mendapat informasi saudara yang fix ya kan, informasi itu dari saudara kita juga. Dan Yusuf Manuburu itu sekarang ini sedang di dalam pengintaian atau mungkin sudah dilaksanakan mungkin penangkapan besok atau mungkin besok baru dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Saya tidak tahu saudara. Karena ada seorang yang melaporkan yang namanya adalah ini pelapornya adalah Haji Badrul Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya umatnya jadi oten, sahabat. Orang culul emang nekat. Ini harus saya tegaskan kepada kawan-kawan semua ya. Oten itu orang culul emang nekat. Jadi channel saya ini khusus mereaction orang-orang culul tapi nekat, sahabat. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini mengata-ngatai Kristen, itu tidak benar sama sekali. Lalu kalau ada yang tersinggung dengan kalimat saya yang mengatakan Allah satu-satunya Tuhan, Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga, ini ada dasarnya. Jadi saya berbicara itu ada dasar, sahabat. Dasar saya mengatakan Allah satu-satunya Tuhan itu akidah saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu dasar saya mengatakan bahwa ada orang yang menyembah Tuhan itu tiga atau salah satu dari tiga. Itu dari Al-Quran juga. Surah Al-Ma'idah ayat 73. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu amma yaquluna layamassanna alladhina kafaru minhum azabun alim. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kufur di antara mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Inilah dasar saya yang selalu mengatakan di awal video itu, Tuhan itu tidak ada duanya. Allah satu-satunya Tuhan. Duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Jadi kalau Anda menilai kalimat saya itu sembarangan, ini dasarnya. Nah sahabat semuanya, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, hari ini kita mendengar kabar, ya. Saya rasa ini tidak hanya umat Islam yang senang mendengar kabar ini, tapi umat Kristen pun senang ya. Karena banyak juga kawan-kawan kita yang Kristen tidak suka dengan oknum ini. Saya dari awal sudah katakan bahwa ini bukan orang Kristen. Nggak mungkin Kristen berani membuat kesaksian-kesaksian seperti ini yang menjelek-jelekkan Tuhannya orang Kristen. Ya, berkolor lah, kaki kotor lah, bisa dilihat lah, bisa didengar lah suaranya. Itu bertentangan semua dengan apa yang ada di dalam Bible mereka. Tapi oknum oten satu ini mungkin karena uang mungkin ya. Tapi dia berani saja menampilkan orang-orang seperti itu. Nah kalau umat Islam apanya yang disinggung? Selalu dikatakan dia itu adalah berasal dari keluarga yang muslimah, taat fanatik, haji, hajah, umroh, lalu melihat Yesus di Ka'bah. Ini kan bohong sekali ceritanya, sahabat. Nah Alhamdulillah sekali lagi hari ini orang itu sudah diproses secara hukum, sahabat. Alhamdulillah, berarti pemerintah kita masih memperhatikan orang-orang seperti ini, orang-orang yang akan mengganggu NKRI dan ideologi Pancasila. Jadi berita tentang si Yusuf Manuburu yang ditangkap itu benar dan sudah valid, sahabat. Berikut faktanya. Yang pertama mungkin adalah ini adalah kita yang pertama yang akan membawakan ini, sepertinya kita yang pertama, saudara.
Dan ini berita baru saja masuk dan sekarang pun juga yang namanya Yusuf Manubulu sepertinya ada di rumahnya, tersekap ya, atau mungkin dia sedang ditunggu oleh tim daripada pihak kepolisian. Ini begini saudara, saya tidak tahu apa yang diharapkan daripada si Bapak Yusuf Manubulu ini ya. Dia memberikan di dalam kesaksiannya dia itu semuanya isinya berarti kesaksian itu berarti dari Kristen kepada Islam itu ya. Kristen kepada Islam. Ya, saya katakan valid berita ini karena saya ambil langsung dari channelnya Kristen, sahabat. Ini Pak Hendro Firleso ya. Nah, ini channel Kristen, saya sebut Kristen ya, karena saya belum melihat gejala oten gitu. Jadi ini channelnya orang Kristen. Dan Pak Hendro ini cukup santun lah ya bahasanya, sahabat. Dan dia memberitakan sesuai fakta gitu. Jadi yang dia sampaikan tadi itu bukan opini dia, tapi itu berdasarkan pengacara. Saudara-saudara pengacara kita. Dan saudara pengacara kita ini sepertinya sedang mendampingi daripada si Bapak Yusuf Manubulu. Dan mendampingi berarti di rumahnya. Pengacara yang sedang bersama dengan Yusuf Manubulu, sahabat. Nah, tapi ada yang perlu saya luruskan tadi ya, pernyataan dari Pak Hendro ini tentang bahwa kesaksian di channelnya Yusuf Manubulu itu kenapa selalu dari Kristen ke Islam, dari Kristen ke Islam. Nah, bukan dari Kristen ke Islam, Pak, tapi selalu dari Islam ke Kristen gitu. Nggak tahu kenapa. Pak Hendro sendiri bingung, apalagi kami gitu. Kenapa harus selalu dari Islam ke Kristen gitu, sahabat. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Dalam kesaksiannya dia itu semuanya isinya berarti kesaksian itu berarti dari Kristen kepada Islam itu ya. Kristen kepada Islam. Dan itu sudah dibawakan berulang kali saudara. Sepertinya mungkin saya tidak tahu berjalan berapa tahun ya dia punya YouTube seperti itu kan. Dan saya juga waktu itu pernah masuk di tempat Pak Yusuf juga ini. Tapi saya hanya sebentar aja, karena saya bukan tipikal orang yang senang mendengarkan kesaksian-kesaksian seperti begitu. Nah, ini orang Kristen. Ini yang saya katakan di awal tadi. Bahwa kalau orang Kristen yang betul-betul Kristen, itu pasti nggak suka juga dengan kesaksian-kesaksian yang ditampilkan oleh Yusuf Manubulu. Jadi kepada kalian para oten, sadarlah ya. Sadarlah dari ketululan dan kenekatan kalian. Kalau memang kalian itu orang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Jadi oten ngaku-ngaku Kristen lagi ya. Ini kan parah. Dua agama yang kalian permalukan. Kristen kalian permalukan, Islam pun kalian sudutkan. Itulah oten. Dia orang Kristen asli bilang. Dia pun nggak suka, Pak Hendro pun nggak suka dengan acara kesaksian seperti itu. Karena memang nggak masuk akal. Dan tidak sesuai dengan dalil atau ayat-ayat Bible mereka. Lanjut lagi, sahabat. Dan apa yang selama ini dibawakan oleh Yusuf Manubulu, saudara. Ya kan, dan ini adalah satu sedikit cuplikan aja, saudara, cuplikan aja. Dan saya melihat cuplikannya itu juga agak ngeri-ngeri juga ya, ngeri-ngeri sedap nih, saudara. Karena apa? Ada yang dibilang nantang-nantang. Lah ini, saudara, ya kan, tantang umat Islam, Pendeta Yusuf Manubulu, tunjukkan kelebihan Nabi Muhammad. Ini karena disinggung-singgung nama-nama ini, saudara. Mengapa menyinggung nama itu ya? Dan begitu nyinggung nama itu, keluarlah, saudara, namanya YouTube. Ya kan, YouTube siapa aja bisa mengupdate mereka. Iya, sepakat lagi dengan pendapat Pak Hendro ya. Wah, kenapa selalu membahas tentang Islam dan menyinggung-nyinggung Rasulullah? Kalau hanya sekedar menyinggung nggak apa-apa, tapi menyudutkan, nantang-nantangin gitu. Yang jatuhnya nanti menyudutkan atau menghujat gitu ya, sahabat ya. Dan itu di publik, disiarkan secara publik. Maka karena di publik akan muncul nanti reaksi-reaksi dari YouTube. Nah, sekarang ada pula oten yang marah ketika video si Yusuf Manubulu yang menghujat Rasulullah, Islam, Al-Quran, dan sebagainya itu marah pula ketika kita reaksi, sahabat. Ini kan lucu oten ini. Sementara Pak Hendro saja setuju dan sepakat. Kalau tidak mau direaction oleh orang, tidak mau dibahas di YouTube oleh orang, jangan kalian publik. Cukup bicarakan secara internal. Nggak ada yang tahu selain kalian gitu ya. Tapi kalau sudah di publik, ya tunggu saja reaksi orang Islam. Karena kan dia sudah menyinggung Islam, menyinggung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih Pak Hendro saja kesal, sahabat. Kita lanjutkan. Dan begitu keluar, sekali dilaporkan, 2 kali, 3 kali, lama-kelamaan kepolisian ini mungkin gatal telinganya. Wah, ini kalau terus-menerus, akhirnya apa? Dilakukan penangkapan, ya kan? Dan ini adalah tahun lalu. Dan saya tidak tahu apakah dia membawakan ini sampai detik ini atau kemarin-kemarin dia ada gitu, saya nggak tahu, saudara. Karena saya lama tidak melihat Yusuf Manubulu lagi.
Jadi beredar video pendeta Yusuf Manubulu nantang umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad SAW, ya kan, maupun Al-Quran atau hadis. Ini saudara, kata-kata ini ya, ini berbahaya. Apakah ini yang membuat adalah dari wartawan ataukah mungkin orang-orang yang melaporkan, saya tidak tahu. Jadi video pendeta Yusuf Manubulu tantang umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Nabi Muhammad itu awalnya diunggah kanal YouTube Bamtri, saudara. Diunggah pada kanal YouTube-nya Bamtri Channel, ya kan, seperti adalah ini ya, seperti dilihat pada hari Kamis tanggal 24 Rama tahun kemarin, saudara, 24 Maret 2022. Dan apakah sampai mungkin minggu kemarin atau apa itu, apakah muncul terus, saya tidak tahu. Ya, dalam video yang berjudul ketika Sion Kop reaction mualaf apa yang terjadi, tanpa Yusuf Manubulu meminta kepada umat Islam untuk menunjukkan kelebihan Rasulullah SAW. Jadi coba tunjukkan dulu kelebihannya Muhammad itu apa, ya kan? Tunjukkan dululah, ini kata daripada pendeta Yusuf Manubulu kan di sini. Selain Nabi Muhammad, Yusuf juga menantang Muslim menunjukkan kelebihan hadis dan kitab suci Al-Quran. Ya, saya juga heran juga ya saudara, kenapa orang berbicara yang gini-gini ini ya. Tuh, coba kalian lihat para oten, bagaimana tanggapan kalian terhadap reaksi Pak Hendro yang juga tertawa melihat kelakuan Yusuf Manubulu yang kalian agung-agungkan itu. Ini orang Kristen asli nih Pak Hendro. Dia juga tidak sepakat ketika Yusuf Manubulu ini selalu menyinggung itu gitu ya. Lalu ketika direaksi oleh kita, mereka marah. Mereka maunya mencubit saja, tapi ketika dicubit mereka nangis. Kalau kalian tidak mau dicubit, ya janganlah mencubit kita. Jangan menyinggung-nyinggung Allah, Rasulullah, Al-Quran. Saya dari awal dulu sudah sampaikan ya, silahkan murtad kalau yang bagi murtad, silahkan saja. Tapi tolong jangan ngaku-ngaku muslimah taat fanatik kalau kalian tidak bisa ngaji. Jangan ngaku-ngaku jebolan pesantren kalau kalian tidak tahu tata sholat. Jangan ngaku-ngaku pernah 5 kali umroh haji, tapi kalian tidak tahu rukun haji dan umroh. Murtad saja, silahkan ceritakan apa yang membuat hati kalian itu tertarik kepada Kristen. Ya sudah, sampaikan itu. Atau jujur saja, memang dulu saya Islam tapi tidak paham sedikit pun tentang Islam, makanya saya murtad. Silahkan saja kan. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kalian mengaku seorang muslim-muslimah yang taat, tapi ketika diuji membaca Al-Quran kalian tidak bisa, di situ masalahnya. Ditambah lagi minyaknya itu oleh Yusuf Manubulu dengan membahas Rasul Allah dan Al-Quran. Nah, sekarang kalian sudah merasakan akibatnya. Dan kalian para oten tahu, ini reaksi orang Kristen dan orang Islam. Makanya di awal tadi saya katakan, berita ini sebetulnya bukan berita bahagia bagi umat Islam saja, tapi bagi seluruh umat di Indonesia ini. Karena dengan hilangnya atau ditangkapnya Yusuf Manubulu seperti KC, kita menjadi tenang lagi, damai lagi hidup kita. Dan yakin percayalah, setelah ini akan lahir pula KC-KC yang lain, Yusuf Manubulu yang lain. Nah, mari sama-sama kita melawan orang-orang seperti ini. Karena orang-orang seperti inilah yang akan merusak Pancasila. Orang-orang seperti inilah yang akan merusak negara kita ini. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video ini. Jadi fix ya bahwa Yusuf Manubulu itu sekarang sedang ditangani oleh kepolisian. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mendapat informasi saudara yang fix ya kan, informasi itu dari saudara kita juga. Dan Yusuf Manubulu itu sekarang ini sedang di dalam pengintaian, atau mungkin sudah dilaksanakan mungkin penangkapan besok, atau mungkin besok baru dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Saya tidak tahu saudara. Karena ada seorang yang melaporkan yang namanya adalah ini pelapornya adalah Haji Badrul Munir. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Kasihan saya sama si Jepang ini kan.